Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang New Public Management, penerapan NPM di Indonesia, reformasi birokrasi, dan hubungan antara sektor publik dan sektor privat. Nah, sebelum memasuki ke ranah yang lebih luas, kita perlu tahu nih apa yang dimaksud dengan NPM. Nah, NPM sendiri adalah konsep manajemen publik, di mana sektor privat masuk ke dalam sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari sektor publik itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya sektor publik ini adalah pemerintahan yang menyediakan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kita bisa pelajari dari NPM ini adalah pertama, NPM itu meningkatkan kinerja para SDM sektor publiknya sendiri karena sangat meningkatkan kompetitif. Nah, NPM juga sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Nah, itulah sebabnya mengapa sektor privat ketika masuk ke dalam sektor publik dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, NPM juga mengajarkan sektor publik untuk meningkatkan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan juga berwirausaha daripada budaya organisasi yang taat asas dan hanya berorientasi pada input. Nah, sebenarnya hubungan antara sektor privat dan sektor publik itu gimana sih? Nah, jadi hubungannya seperti ini teman-teman. Misalnya ada pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, atau pembangunan jalan tol. Nah, sektor publik sebagai pemilik modal dan sebagai yang memiliki hak dan kewajiban untuk memanajemen operasional pembangunan tersebut. Nah, sementara pihak publik adalah yang menikmati hasilnya, kemudian yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya ada keuntungan investasi serta pengembangan sumber daya manusia di dalam pembangunan itu. Selanjutnya juga ada contoh hubungan lainnya ketika pemerintah mengizinkan sektor swasta untuk mengelola pelayanan publik seperti bandara atau yang lainnya. NPM ini berjalan di Indonesia mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini sendiri sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, tujuan dari reformasi birokrasi ini yaitu pertama mewujudkan organisasi yang efektif, tidak tumpang tindih jabatan, dan bersih dari KKN. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan prima yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, sistem, proses, dan prosedur yang dijalankan di dalam birokrasi menjadi sederhana dan akuntabel sehingga terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Reformasi birokrasi yang telah berjalan di Indonesia. Ternyata penerapan reformasi birokrasi di Indonesia belum tercapai dengan maksimal. Kita bisa lihat dengan indeks persepsi korupsi kita. Organisasi Transparansi Internasional merilis indeks korupsi secara global dan menetapkan Indonesia menempati urutan 85 dari 180 negara. Meskipun indeks persepsinya naik dari 38 menjadi 40, tapi urutan ke-85 tentunya bukan hal yang membanggakan ya kawan-kawan. Nah, jadi bisa dilihat reformasi birokrasi kita dalam pemberantasan KKN itu belum tercapai secara maksimal. Selanjutnya mari kita lihat reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik. Ternyata dalam hal pelayanan publik juga belum tercapai. Jadi, pelayanan publik kita menurut Danang, Ketua Ombudsman pada tahun 2014, nah, pelayanan publik di Indonesia menempati urutan ke-129 dari 188 negara. Tapi tidak melulu reformasi birokrasi itu terlaksananya negatif. Ada juga nih yang positif. Nah, jadi reformasi birokrasi di Indonesia yang indikatornya merupakan kebebasan berpendapat itu naik angkanya dari tahun ke tahun, dan sekarang naik 31 poin jadi 51 pada tahun 2017. Nah, itu artinya salah satu reformasi birokrasi dalam hal menyatakan pendapat telah berhasil meskipun kenaikannya belum terlalu signifikan. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.